Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua orang itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan
dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Apa kabar? Ya, minal aidin wal faizin. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Gimana? Sudah makan opor hari ini? Atau udah makan ketupat? Ada yang ngirimin? Nah, kalau belum makan berarti mainnya kurang jauh ini ya. Nah, ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan bacaan Injil itu bacaan yang panjang tentang kisah Emmaus. Saudara-saudari, disadari atau tidak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu dibentuk oleh masyarakat kita, oleh dunia kita, atau mungkin dalam keluarga kita, itu bahwa hidup itu kita dilatih untuk menjadi pemenang. Kita disiapkan untuk menjadi yang juara. Maka lihatlah pendidikan-pendidikan, entah di rumah, entah di sekolah misalkan. Berapa banyak sekolah-sekolah yang lebih mementingkan siapa yang juara satu di kelas daripada yang juara akhir. Gitu ya. Lihat dalam keluarga kita masing-masing, kalau anaknya baik, orang tuanya sayang, membanggakan dia. Kalau anaknya nakal, dikasih tahu, susah, diatur, sulit. Tiap hari dimarahin. Lalu lihat bagaimana kalau orang menjadi, ya iming-imingnya kan selalu dikatakan, kamu belajar yang rajin, supaya nanti dapat pekerjaan yang baik. Ya. Supaya nanti kamu dapat, kalau sudah dapat pekerjaan yang baik, nanti gajinya juga baik, hidupnya enak dan sebagainya. Jadi lihatlah bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari sejak kecil, kita itu senantiasa disiapkan untuk menjadi juara, menjadi pemenang. Jadi kalau anak nilainya bagus, lalu nanti dikasih sepeda misalkan, dikasih hadiah, kamu mau apa? Kalau gagal, ya mungkin orang tuanya bisa marah gitu ya. Siapa di sini anak-anak yang pernah merasakan, atau kita yang sudah dewasa dulu merasakan, diomelin oleh orang tua kita karena nilai kita jelek. Tapi ketika kita dapat nilai bagus lalu kita dibangga-banggakan. Itulah cara pandang dunia. Tapi pernahkah kita menyadari atau pernahkah kita, Anda dan saya mempersiapkan anak-anak kita ketika mereka menjadi orang yang kalah? Bisakah kita itu menerima kekalahan? Bisa nggak kita menerima kegagalan? Atau jangan-jangan ketika kita gagal, kita justru semakin dijauhi, dikucilkan, dihina-hina, atau malah dibuang. Dan rupa-rupanya itulah yang saya renungkan kerap kali terjadi dalam lingkungan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil pada malam hari ini itu indah. Kedua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus, mereka adalah dua murid yang merasa kalah. Mereka merasa kecewa. Mereka merasa gagal. Kenapa? Karena dalam pandangan mereka, Mesias itu mestinya luar biasa. Dia mestinya menjadi raja. Mesias itu mestinya membawa keselamatan untuk bangsa Israel. Dia mestinya bisa mengusir penjajahan dari bangsa Romawi dan sebagainya. Maka kalau kita mendengarkan dalam bacaan Injil, ya, mereka itu pulang dengan sedih, mereka kecewa. Tapi kemudian lihatlah bagaimana karunia kasih Tuhan itu hadir
di tengah-tengah perjalanan dua orang murid ini. Yesus datang di tengah-tengah mereka, lalu berjalan bersama mereka, dan disitulah kemudian terjadi perbincangan. Ketika mereka bercerita pengalaman yang mereka hadapi tentang kekalahan Mesias atau guru yang mereka hormati ini, lalu kemudian Yesus menunjukkan di situ, bukankah Mesias harus mengalami demikian? Demikian juga yang dikatakan oleh para nabi. Lalu disitulah dikatakan Yesus menjabarkan bagaimana yang disampaikan dalam kitab suci. Lalu kemudian sampailah mereka di Emmaus. Lalu di situ kemudian kita dengarkan dalam kisahnya, Yesus memecah-mecah roti, dan di situ kemudian para murid baru menyadari bahwa orang yang berjalan bersama dia sepanjang jalan dari Yerusalem sampai Emmaus adalah Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan? Rupa-rupanya, kalau kita mau beriman, itu perlu mengalami apa yang dialami oleh kedua murid Emmaus ini. Yang pertama, kedua murid di Emmaus ini, dia menunjukkan kepada Yesus pengalaman hidup mereka. Mereka mengalami kekecewaan, mereka mengalami kegagalan. Maka dengan sedih mereka bercerita apa yang terjadi dengan Yesus. Sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yang kadang-kadang mungkin di antara kita di sini yang datang ke sini bukan dengan kebanggaan karena menang. Mungkin kita dalam situasi kekalahan, kita dalam situasi kegagalan, kita ada dalam situasi kekecewaan, kita sedang mengalami kondisi yang berat. Dan itulah pengalaman real yang kita hadapi setiap hari. Kita tidak selalu berada di atas, tapi bisa juga sekarang kita sedang ada di bawah. Dan itu adalah kondisi yang real, pengalaman yang sungguh-sungguh kita hadapi, Anda dan saya. Lalu yang kedua, bagaimana supaya dari pengalaman itu kemudian kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu berjalan bersama kita, sama seperti dua orang murid Emmaus ini, yakni melalui kitab suci. Yesus menjabarkan dalam kitab suci bagaimana para nabi mempersiapkan bercerita tentang kisah akan Mesias. Demikian juga kita sebagai orang Katolik diundang untuk mendengarkan firman Tuhan, kitab suci. Minimal seminggu sekali dalam perayaan Ekaristi seperti malam hari ini. Maka ketika kita mendengarkan firman, dari situ kita tahu bahwa ternyata yang menderita bukan hanya kita, tapi Yesus pun juga mengalami penderitaan. Gambaran para murid Yesus yang menjadi nabi, yang menjadi juru selamat yang hebat, tapi ternyata malah wafat di kayu salib. Mesias, atau kita sering mendengarkan orang mengatakan, Tuhan kok kalah, Tuhan kok mati. Tapi lihat bagaimana dalam kitab suci, kita orang Katolik itu diajarkan bahwa ternyata Tuhan itu ambil bagian juga dalam penderitaan sama seperti kita. Yesus juga mengalami peristiwa dalam tanda petik kekalahan juga. Mungkin orang lain melihat dia kalah. Orang lain melihat bahwa Yesus itu gagal. Nah, kita belajar dari peristiwa ini. Lalu yang kemudian kita diundang untuk menyadari pada akhirnya semuanya disatukan oleh Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Ketika Yesus mengambil roti, lalu memecah-mecahkan di hadapan kedua murid itu, lalu mereka sadar bahwa itulah Tuhan Yesus yang bangkit dan menemani mereka dalam perjalanan ke Emmaus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sama seperti kita semua pada malam hari ini, kita akan menjalankan perayaan Ekaristi. Kita akan memecah-mecahkan roti. Semoga kita semua, Anda dan saya pada malam hari ini terbuka hatinya. Sehingga kita mampu melihat bahwa Tuhan senantiasa berjalan bersama kita semua, Anda dan saya. Ternyata di tengah-tengah kekalahan, di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah penderitaan kehidupan yang kita hadapi,
Tuhan senantiasa berjalan bersama kita. Hanya saja sama seperti para murid tadi, ya, mungkin ada yang menutup mata kita sehingga kita tidak sadar bahwa Tuhan itu sebenarnya berjalan bersama kita. Maka semoga dengan perayaan Ekaristi yang akan kita rayakan nanti, yang akan kita sambut tubuhnya, kita sungguh-sungguh bisa merasakan bahwa Tuhan hadir dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Dan Ekaristi adalah bentuk kurban atau bentuk kasih dari Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Artinya apa? Kalau Yesus wafat di kayu salib itu hanya terjadi dulu, ya, lalu kita nggak tahu apakah itu benar-benar terjadi atau tidak. Tapi melalui perayaan Ekaristi, kita semua, Anda dan saya, bisa sungguh-sungguh merasakan bahwa Yesus wafat di kayu salib, dan Ekaristi inilah yang dipakai sebagai sarana sehingga kita semua sadar bahwa dengan pemecahan roti inilah kita semua ditebus. Dia berjalan bersama kita. Maka marilah pada perayaan Ekaristi malam hari ini kita mohon semoga ketika kita memecahkan roti nanti, ketika Anda menyambut tubuhnya sendiri, Anda boleh merasakan kehadiran Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita masing-masing. Sehingga pada akhirnya sama seperti dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, para murid yang menyadari bahwa mereka sungguh-sungguh ditebus oleh darah Kristus yang Ia kurbankan di salib, demikian juga kita bisa merasakan sukacita itu, bahwa Tuhan sudah menebus kita, Anda dan saya, dengan mengorbankan dirinya dalam rupa roti dan anggur, yang adalah tubuh dan darahnya sendiri. Disitulah kita ditebus. Dan dengan penuh sukacita para murid berbangga, mereka bangga menjadi saksi bahwa saya sudah ditebus. Walaupun di tengah-tengah situasi yang berat, mereka dihina, mereka ditangkap oleh para penjaga dan sebagainya, mereka diolok-olok, tapi mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan berjalan bersama mereka. Sama seperti kedua orang murid yang pulang ke Emmaus tadi. Semoga ketika Anda pulang dari tempat ini, Anda juga merasakan sukacita yang sama. Bahwa kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan juga dicintai dengan sungguh-sungguh oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita boleh ambil bagian dalam perjamuan Ekaristi yang luar biasa ini. Maka kita mohon semoga seperti para murid yang berjalan ke Emmaus, dengan melihat pemecahan roti, dengan mengikuti perayaan Ekaristi, hati kita semua dibuka oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita mampu bersuka cita. Karena dari situ kita tahu bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita, memberkati hidup kita dan juga keluarga kita masing-masing. Mari kita hening sejenak, kita mohon supaya Tuhan sungguh-sungguh hadir dan kita bisa mengenali Dia dengan perayaan Ekaristi yang akan kita rayakan setelah ini. Kita hening sejenak.